Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya rasula ba'da amma ba'd. Ya ayyuhat tullab a'azzani a'azzakumullah subahul khair. Ahlan wa sahlan wa marhaban bi hudurikum bi abri internet classroom. Asallah ayusahilakum jami'an fid dirasah. Taib nastamir, kita lanjutkan pembelajaran kita setelah kita mengetahui muqaddimah, yaitu biografi Syekh. Oleh sebab itu kita akan membahas yaitu wasiat-wasiat dari salaf untuk para pemuda. Insyaallah kita masuk dalam nasihat yang pertama. Taib. Ini akan kami besarkan, akan kami fokuskan kembali. Bisa lihat pada videonya. Min wasaya as-salafi lisyabab, dari nasihat-nasihat para salaf untuk pemuda. Al-wasiyah al-ula, nasihat yang pertama. An Abi al-Ahwas qala Abu Ishaq wa huwa Amrun as-Sabi'i, ya ma'syarus syabab ightanimu ay syababukum qallama tamurru bi lailatun illa wa aqra'u fiha alfa ayah wa inni la aqra'ul baqarata fi raka'atin wa inni la asumu ashhurul hurum wa thalathata ayyamin min kulli syahr wal ithnaini wal khamisa thumma tala wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Ayyuhal ikhwah, anak-anakku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wasiat yang pertama yang dikarang, yang ditulis oleh Syekh. Wasiat yang pertama adalah dari Abu Ahwas berkata atau meriwayatkan, qala Abu Ishaq wa huwa Amrun as-Sabi'i. Abu Ishaq Amr as-Sabi'i berkata, ya ma'syarasy syabab iktanimu, wahai para pemuda, iktanimu, manfaatkan atau gunakan asyababukum, yaitu masa muda kalian. Qallama tamurru bi lailatun illa wa aqra'u fiha alfa ayah. Tidaklah berlalu di suatu malam, sebuah malam kepadaku, illa kecuali wa aqra'u fiha alfa ayah, kecuali saya membaca pada malam itu yaitu 1000 ayat. Wa inni la aqra'ul baqarata fi raka'atin, dan sungguh saya benar-benar membaca surat Al-Baqarah pada setiap rakaat. Wa inni la asumu ashhurul hurum, dan sungguh saya benar-benar puasa di bulan haram, di bulan-bulan haram. Bulan-bulan haram itu yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Wa inni la aqra'ul baqarata fi raka'atin, dan sungguh benar-benar saya membaca, saya ulang sekali lagi, wa inni la aqra'ul baqarata fi raka'atin, dan sungguh saya membaca surat Al-Baqarah di setiap rakaat, dan sungguh saya puasa di bulan-bulan Muharram. Tadi sudah saya sebutkan, yaitu bulan Dzulhijjah, Dzulqa'dah, Muharram dan Rajab. Wa thalathata ayyamin min kulli syahr, dan saya puasa 3 hari di setiap bulannya, yaitu yang disebut dengan Yaumul Bid.
wal itsnaini wal khamisa, pada hari Senin dan hari Kamis. Ini maksudnya puasa Senin dan Kamis. Tsumma tala, kemudian ia membacakan firman Allah Subhanahu wa taala, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dan adapun terhadap nikmat Rabbmu, maka ceritakanlah. Kemudian selanjutnya, qauluhu aqra'u alfa ayatin fil lailah. Perkataan saya membaca 1000 ayat pada setiap malam, yuraddu bihi at-taqrib la tahdid. Jadi maksudkannya adalah pendekatan, bukan pembatasan. Maksudnya bukan hanya membaca 1000 ayat, boleh lebih dan boleh kurang. Intinya memperbanyak saja. Ya. Karena tidak boleh dalam pembatasan, wajib 1000, enggak boleh. Ya, yang penting sebanyak-banyaknya. Wa ma'nahu annahu yakhtimul Qur'an fi kulli usbu'in marrah. Dan maknanya atau artinya adalah dia mengatamkan Al-Quran setiap seminggu sekali atau sepekan sekali. Masya Allah. Dia mengatamkan Al-Quran sepekan sekali. Wa khatamal Quran fi kulli usbu'i marrah huwa da'bu amatis salaf. Dan menghatamkan Al-Quran pada sepekan sekali atau seminggu sekali huwa da'bu amah as-salaf, yaitu apa? Kebiasaan umum orang-orang salaf atau orang-orang terdahulu. Masya Allah. Jadi orang-orang salaf terdahulu, orang-orang soleh yang terdahulu, mereka menghatamkan Al-Quran tidak lebih dari 1 pekan. Coba kita sekarang. Apakah sebulan? Buru-buru seminggu. Apakah sebulan? Setengah tahun? 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, atau mungkin kita sampai dewasa, sampai menjadi seorang pemuda ini, atau bahkan malah sampai meninggal, kita sudah menghatamkan Al-Quran atau belum? Kadang-kadang kita belum. Dan bahkan kadang Al-Quran itu sebagai pajangan saja. Sampai saking memuliakan Al-Quran, tidak pernah disentuh, ya kan? Ditaruh paling atas, lemari paling atas, rak buku paling atas, kemudian sampai tidak tersentuh siapapun. Masih bersih lembaran dalamnya. Lembaran luarnya kotor karena mohon maaf ditelai, yaitu apa? Cicak. Jangan sampai semacam itu. Tatkala kita cinta kepada Al-Quran, kita berarti kita mau membacanya. Tatkala kita mendapatkan surat cinta dari seseorang, biasa kita apa? Kita baca apa kita buang? Otomatis kita baca. Kalau kita emang betul cinta kepada Allah, maka bacalah firman Allah. Orang-orang salaf terdahulu menghatamkan Al-Quran paling lama sepekan sekali, Masya Allah. Dan bahkan ada yang 3 hari. Ya. Nggak boleh kita menghatamkan Al-Quran di bawah 3 hari. Ya. Jadi apa? Setidaknya 3 hari atau 1 pekan sekali. Tetapi para ulama salaf terdahulu, mereka sepekan sekali menghatamkan Al-Quran. Dan bahkan sebagai sudah kebiasaannya atau adatnya. Kemudian selanjutnya, wa an Amr bin Maimun annahu kana yalqar rajula min ikhwanihi fayaqul. Dari Amr bin Maimun annahu kana, bahwa tatkala dia bertemu seseorang dari saudaranya atau dari temannya, fayaqul, kemudian ia mengatakan, laqad razaqaniyallahul barihah minas solati kadza wa razaqa minal khairi kadza. Dari Amr bin Maimun bahwasanya tatkala dia bertemu seseorang dari saudaranya atau dari temannya, kemudian dia mengatakan, laqad razaqaniyallahul barihah minas solati kadza. Allah Subhanahu wa ta'ala menganugerahi atau memberikan rizki kepadaku tadi malam dengan sholat sekian. Wa rozaqa minal khairi kadza. Dan menganugerahi kepadaku, memberikan rizki kepadaku, berbuat kebaikan kadza. Apa maksudnya? Maksudnya, rezeki dari Allah itu bukan hanya berupa kenikmatan yang ada yang tampak, uang yang banyak,
istri yang cantik atau yang solihah juga, ternyata bisa kekuatan iman untuk melaksanakan sholat malam, ya, atau mungkin bisa melaksanakan kebaikan, itu merupakan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mengatakan Allah menganugerahkan kepadaku al-barihah, tadi malam, minas sholat sekian. Maksudnya memperbanyak untuk sholat. Masya Allah. Alhamdulillah saya tadi malam diberi anugerah kepada Allah dari Allah Subhanahu wa taala sholat malam sekian rakaat. Senang mereka itu, dianggapnya sebagai rezeki juga. Saya bisa melakukan kebaikan sekian-sekian banyaknya. Senang, ya. Lah terus kita apa yang kita banggakan? Apakah kita membanggakan dengan kegantengan kita? Apakah kita membanggakan dengan kekayaan kita? Apakah kita membanggakan dengan kecerdasan kita? Apalagi kecerdasannya bukan digunakan dalam kebaikan. Hanya menghafalkan lagu-lagu, menghafalkan nama-nama sinetron, menghafalkan yaitu artis-artis parabola, pemain bola. Bukan menghafalkan Al-Quran. Berarti kebaikan yang diberikan kepada kalian, kepada antum, berupa kecerdasan berarti bukan yang manfaat, tetapi yang tidak manfaat. Taib. Tatkala Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan kepada kita, kemudian kita mampu memanfaatkan dengan baik, kita bisa dimudahkan kemudahan dalam kebaikan, berarti itu sebuah anugerah, sebuah rezeki yang luar biasa dari Allah. Pantas dan wajib kita syukuri. Taib. Kemudian selanjutnya Qala Abu Abdillahi Al-Hakim fil Mustadrak ba'da ikhrajihi li atharaini as-sabiqaini. Abu Abdillah berkata di dalam Mustadrak setelah membawakan atau mengeluarkan dua asar yang berlalu, yang sudah kita lewatin tadi, ya kan? Farahimahullah Amr bin Ubaidillah As-Sabi'i wa Amr bin Maimunin Al-Audi. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati Amr bin Ubaidillah As-Sabi'i dan Amr bin Maimun Al-Audi. Falaqad nabbaha lima yuragibu asy-syababa fil ibadah. Sungguh memberikan motivasi dengan cerita itu tadi, memberikan motivasi terhadap pemuda dalam hal ibadah. Masya Allah, memberikan motivasi dalam ibadah. Jadi masa muda itu diperbanyak untuk beribadah, bukan untuk perbuatan yang enak-enak saja, perbuatan yang melezatkan badan saja, malas kesana kemari. Padahal masa muda adalah masanya untuk mudah beraktivitas, masa yang mana seluruh indranya, otot-ototnya masih bergerak dengan baik. Jangan sampai kita mengandalkan tatkala sudah tua. Kalau kita sudah tua, bergerak sedikit, kita sudah mulai encok. Kemudian tatkala kita beraktivitas sedikit, mulai mudah masuk angin. Kalau kita masih muda, ayolah kita sama-sama ya. Kelapa muda kupas-kupasin ya. Semasih muda kita puas-puasin. Maksudnya apa? Kita puasin dalam hal beribadah, berbuat kebaikan ya. Jangan sampai kita ini menunggu tuanya. Nanti kalau saya sudah umur 80 tahun saya mau baru beribadah. Saya mau berubah. Saya mau berbuat kebaikan. Saya mau menambah keimanan. Ya kalau umur kita sampai 80 tahun. Kalau tidak sampai, ya orang itu seperti diibaratkan pohon kelapa. Tahu pohon kelapa? Pohon kelapa itu kan ada buahnya. Kadang ada yang buahnya itu keras sekali. Nggak jatuh-jatuh sampai kering di atas. Ada yang baru berbunga jatuh ke bawah. Ada yang baru masih kelapa muda jatuh. Ya kan? Nggak nentu. Oleh sebab itu kematian tidak mengucapkan permisi, tidak mengucapkan kula nuwun, tidak mengucapkan, tidak menyapa. Kalau saatnya umur dicabut, umurnya habis, jatah rezekinya habis, maka malaikat pencabutnya mencabutnya, nggak pernah permisi. Oleh sebab itu kita harus sama-sama
mulai sekarang nggak usah nunggu tua dalam hal kebaikan. Manfaatkan masa muda sebanyak-banyak dalam beribadah. Tatkala masa tua, karena kita sudah ketika kita masih muda beraktivitas yang baik, beribadah yang baik, tatkala ketika kita tua, kok kita susah dalam melaksanakan beribadah, maka Allah akan memberikan kebaikan seperti masa muda kita. Karena apa? Karena kebiasaan kita itu sudah baik. Kebiasaan kita sudah melaksanakan taat kepada Allah. Tatkala kita sudah tua, maka kadang-kadang kita terkurangi kenikmatan. Walaupun sudah tua, maka Allah akan mencatat sebagai kebaikan seperti masa muda kita. Ayo, jangan sampai hanya menganggap masa tua baru bertobat. Selanjutnya, wa fil asaraini aidan, dan pada dua asar tersebut yang kami sebutkan di atas tadi, at-tarbiyatu bil qudwah. Pendidikan itu yaitu dengan teladan atau dengan contoh. Jadi orang mengajarkan kepada seorang pemuda itu butuh contoh. Memberikan contoh, bukan hanya memerintahkan ya, atau mungkin melarang. Dia memerintahkan tapi tidak melaksanakan sendiri. Dia melarang tapi dia tidak mencegah sendiri, malah menerjang apa larangannya. Jadi kalau seorang pendidik, seorang pengajar itu wajib memberikan contoh. Kemudian antum nasihatin remaja-remaja masjid yang ada di sekitar antum. Yuk kita rajin sholat ke masjid, tetapi antum tidak memberikan contoh. Yuk kita menutup aurat seorang laki-laki dari pusar sampai lutut, ya kan? Tapi antum kesana kemari hanya memakai, mohon maaf, celana dalam saja. Ya nggak bisa. Kasih contoh. Dakwah, pendidikan itu dengan contoh. Kita mengajarkan adik kita nggak boleh bohong. Tetapi tatkala ada telepon, ada WA, bilang kakak lagi tidak ada, padahal ada. Tanpa disadari, antum mengajarkan ketidakjujuran. Antum mengajarkan kepada adik agar jujur, tapi antum tidak jujur sendiri, nggak boleh. Kemudian selanjutnya, fasyababu yahtaju ila hadzal maqam hatta yanshitu wa yashilu alaihi al-imtithal. Kemudian pemuda itu membutuhkan perkara ini sampai dia bersemangat, ya. Sampai dia bersemangat dan memudahkan untuk mengikuti contoh tersebut, ya. Oleh sebab itu kalau kita tuh memberikan contoh, maka kita agar mudah diikutin orang-orang yang kita nasihatin. Taib. Lakinna yambagi lil muallim walakinna yambagi lil muallim ayat tanbah walakinna yambagi lil muallim ayatanabbah ila husni niyatihi wa qasdihi. Akan tetapi seharusnya seorang pendidik itu agar berhati-hati terhadap niatnya, memperbaiki niatnya dan memperbaiki tujuannya, ya. Hatta la yaqa'u firriya fayahbitu amalahu, ya. Sampai dia tidak terjatuh ke dalam keriaan dan riya itu akan menghilangkan, akan membatalkan amal-amalnya. Jadi selain kita mempunyai niat untuk memperbaiki, memberikan contoh kepada seorang pemuda yang kita nasihatin, ya, atau seorang yang kita didik, kita harus bisa menjaga niat kita. Kadang-kadang seorang yang berdakwah itu ada rasa bangga, ya, atau riak juga kadang. Wah, saya loh dari pesantren, dakwahnya bagus. Kemudian dia membodoh-bodohkan yang lainnya. Hendaknya dia memperbaiki niatnya. Ini niat berdakwah bukan untuk membodoh-bodohkan, tapi memperbaiki. Ya, bermohon kepada Allah masalah niat. Kemudian selalu kita jangan sampai merasa bangga ilmu yang kita miliki, sehingga biar tidak jatuh di dalam kesombongan atau riya. Masalah niat itu kita perbaiki dari kita niat awal sampai niat akhir. Maksudnya Ustadz, kadang orang berdakwah niat kepada Allah.
ya. Kemudian setelah itu di tengah jalan, kemudian ada seorang wanita yang cinta kepada kita, yang senang dengan kita, mengidolakan kita, apalagi kalau kita menjadi ustadz yang artis, yang dikenal, maksud saya ya. Kadang-kadang dengan dakwah itu kita punya perasaan bangga, oh saya loh lulusan pesantren ini, lulusan Libya, lulusan Universitas Islam Madinah, akhirnya dia bangga dengan ilmunya, kemudian dia akhirnya niatnya jelek, kemudian menghapus selama dia berdakwahnya. Kadang-kadang dia niat ikhlas pertama, semuanya karena Allah. Cuma mungkin bisa 2-3 tahun yang akan datang. Kemudian setelah kita berdakwah, kita mengajak seorang, kemudian berhasil, itu yang kita didik, sampai bisa masuk kuliah Universitas Islam Madinah, dia mengatakan, itu ya 5 tahun yang lalu yang ngajar saya. Kalau tidak yang ngajar saya, dia tidak akan masuk Universitas Islam Madinah. Nah, semacam itu. Niat pertama ikhlas, kedua ikhlas, cuma sudah 3-4 tahun yang lalu yang akan datang, kita baru tidak ikhlas, bangga dipuji orang. Ya, jangan sampai. Ya, terus Ustadz, kapan kita menjaga niat? Menjaga niat sampai kita meninggal. Kita akan harus tetap menjaga niat kita. Karena Allah, ya. Dijaga. Tatkala ada sesuatu yang masuk dalam diri kita, dipuji, dikagumi seseorang, maka kita saatnya meluruskan. Astagfirullah ya Allah. Saya niatkan karena Allah, bukan karena siapapun. Luruskanlah niat kami. Diluruskan kembali. Jangan malah bangga tatkala dipuji. Baik. Nah, anak sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai sekian dulu pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan al-wasiyah al-ula, nasihat yang pertama, min wasaya as-salafil syabab, dari kitab nasihat dengan nasihat orang-orang salaf untuk para pemuda, mudah-mudahan bisa dimengerti, bisa kita amalkan, kita dakwahkan, dan kita bisa menyontohkan terhadap masyarakat kita. Hayya nahtatim bi qira'atid du'a kafaratil majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.